Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian dimanapun bisa menyaksikan konten kali ini. Kali ini saya mengajak sahabat semua untuk mengikuti pengajian rutin di Ahad subuh sebagaimana biasa. Dan subuh kali ini masih disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Najimuddin LC. Beliau membahas panjang lebar terkait dengan lanjutan pembahasan minggu sebelumnya, meniti tangga-tangga kebenaran. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila dinihil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah al-azizur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, apa yang menjadi pilihan kita, apa yang kita agendakan, paling tidak sampai saat sekarang ini atau yang terakhir ini, kita mengagendakan ingin hadir di rumah Allah, ingin menunaikan salat subuh, berkenan oleh Allah diberikan, dan juga kita mengagendakan, kita memilih untuk bisa duduk sejenak di majelis ilmu, berkenan juga alhamdulillah diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan ini semuanya kita pilih, ini semuanya kita agendakan, ini kita semuanya kita akhirnya lakukan tidak lain dan tidak bukan dalam rangka syukur kita kepada Allah, bersyukur atas nikmat, rahmat serta karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat, rahmat, karunia yang Allah anugerahkan itulah kita mampu bukan sebatas mempertahankan eksistensi kita, kelangsungan hidup kita, keberadaan kita, namun lebih dari sekedar itu, kita justru bisa beraktivitas, kita bekerja dalam keseharian kita, baik kerja-kerja yang bernilai ibadah mahdhah maupun kerja-kerja yang bernilai ibadah amal. Mudah-mudahan dengan syukur kita sesuai dengan janjinya, Allah akan menambah nikmat, rahmat serta karunia yang ada pada kita, dan sejalan dengan itu, sejalan dengan tambahan nikmat, selalu saja juga kita mengupayakan untuk menambah, melipat gandakan loyalitas kita, bakti kita, kepatuhan kita kepadanya. Sebab begitu kita tidak pernah menambah, meningkatkan loyalitas kita, bakti kita, maka sejatinya kita tidak pandai bersyukur. Keluarga beliau, buat sahabat, kerabat, dan juga orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah beliau, ikhlas, salawat dan salam kita peruntukkan, mudah-mudahan tercurah hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua kalinya majelis ilmu yang ingin membahas tema kita menapaki anak tangga menuju kebenaran hakiki. Minggu yang lalu sudah kita awali, ada pertanyaan mendasar dan sudah dijawab alhamdulillah. Apa sebenarnya yang terpenting di dalam hidup kita? Apa yang mesti kita nomor satukan di dalam hidup kita? Ternyata sudah dijawab. Ya, mudah-mudahan jawaban itu mewakili semuanya. Jawabannya adalah yang number one in our life is ibadah, adalah ibadah, obedient to our God, Allah, ketundukan, kepatuhan kepada Rabb kita Allah. Itulah yang mesti nomor satu. Itulah yang mesti diprioritaskan. Kalau ada kemudian kata-kata mengucapkan mudah, tapi merealisasikan tentu tidak semudah mengucapkan. Mungkin kita akui itu, tapi kita tentu juga selalu berusaha untuk menselaraskan antara kata
dan sikap dan tindakan, ya, antara kata dengan keyakinan dan perbuatan. Ya, itu memang akhirnya juga harus jadi pilihan. Dan juga sudah kita sampaikan ya bahwa orang yang beriman itu bukan orang yang tidak punya kelemahan. Bukan itu. Ya. Orang yang beriman itu orang yang mengakui nanti kelemahan-kelemahannya yang ada, tapi dalam waktu yang sama tidak pernah bergeser dari keimanannya, dari keyakinannya. Ini yang memang juga harus kita sama-sama ya camkan, kita sama-sama pahami. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, Tuhan sebagai prioritas utama, Allah sebagai prioritas utama. Sedari dulu ini memang sebenarnya jadi pilihan ya. Sedari dulu ya, bagi orang-orang yang memang mengimani ya, ini memang jadi pilihan. Kata-kata awwaluddin ma'rifatullah, saya katakan kata-kata atau ya ucapan manusia, bukan firman, bukan sabda, tapi kebenarannya tidak terbantahkan, bahwa yang pertama di dalam persoalan agama adalah mengenal Allah. Ini memang menjadi poros utama. Ini memang harus dijadikan sebagai anak tangga pertama. Jangan diharapkan orang akan menjadi benar. Jangan diharapkan orang akan beres kalau dia tidak kenal Allah. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa yang dimaksud dengan mengenal Allah? Bagaimana kita mengenal Allah? Apa saja yang mesti kita kenali dari Allah? Kan sudah kelihatan kemudian bahwa yang dikehendaki dengan mengenal Allah bukan sebatas orang saya yakin Allah itu sebagai Rabb, saya yakin Allah itu sebagai satu-satunya ilah yang layak untuk ditaati, untuk disembah. Ya tidak sebatas itu. Ya tidak sebatas itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mematangkan ya, biar matang anak tangga yang pertama. Ya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Ya. Fussilat ayat 53. Akan kami perlihatkan, sanurihim, akan kami perlihatkan kepada manusia ayatina, tanda-tanda kemahabesaran kami, ayat-ayat kami di jagat raya, pada alam semesta, wa fi anfusihim, dan juga pada diri mereka. Agar pada akhirnya, sehingga pada akhirnya jelas, ya tabayyan, jelas bagi mereka bahwa Allah itu benar-benar satu-satunya al-haq, bahwa Allah itu benar-benar satu-satunya ilah. Coba lihat
Dua, bukti kebenaran. Dua, tanda kebenaran yang justru secara indrawi kita bisa menyaksikan pada fakta penciptaan di langit dan di bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, termasuk di dalam diri kita sendiri. Kesemuanya itu melafalkan Allah dengan keberadaannya, Allah dengan kekuasaannya, Allah dengan kemahasegalaannya. Sederhanakah ungkapan ayat ini? Sederhana, bahasanya memang gamblang. Tapi begitu didalami, maka dia tidak sesederhana apa yang terlafazkan, tapi benar-benar makna yang ada di balik yang terlafazkan itulah yang memang tidak pernah kering-keringnya, tidak pernah habis-habisnya untuk digali. Maka kemudian adalah ungkapan yang mengatakan, dan kita sependapat dengan ungkapan ini, bahwa semakin orang mengenal Allah, maka akan semakin justru mampu meningkatkan ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah. Semakin orang meningkatkan pengenalannya kepada Allah, maka akan semakin mampu pula meningkatkan loyalitasnya kepada Allah. Kalau demikian, maka kebalikannya sebenarnya. Semakin orang tidak mengenal Allah, maka dia akan semakin tidak tunduk dan tidak patuh kepada Allah. Yang dikenali apanya? Allah dengan asma dan sifatnya, Allah dengan kudrat dan iradatnya, Allah bahkan dengan asmaul husna-nya. Itu mesti dikenali. Dan Allah dengan kehendaknya justru akan kita mengerti, akan kita pahami kehendak Allah itu lewat ayat-ayat kauniyah dan juga ayat-ayat Qur'aniyah. Lewat ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat pada penciptaan, kita memahami kehendak Allah. Kita memahami kuasa Allah. Begitu juga lewat ayat-ayat Quran, ya, kita pun juga akan memahami kehendak Allah, kemauan Allah, keinginan Allah itu apa sebenarnya untuk kita, untuk makhluk ciptaannya. Akan selesai dalam waktu sesaat. Tidak akan selesai, bahkan tidak pernah selesai. Sayyidina Ali itu pernah mengatakan, dan ini kemudian yang diselewengkan oleh orang-orang Syiah. Benar sebenarnya ucapan Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali?
sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang masih perlu penjelasan, perlu digali, dijelaskan. Sudah sekian banyak yang dijelaskan, tapi sekian banyak yang memang masih perlu penjelasan. Nah, orang-orang Syiah menyelewengkan ayat ini. Ada Quran yang hanya diketahui oleh Sayyidina Ali, tidak diketahui oleh yang lain-lainnya. Ada ayat-ayat Quran yang hanya yang mengetahui Sayyidina Ali, yang lainnya tidak mengetahui. Ini penyelewengan ini kan. Nah, ya mereka mau mengunggulkan Ali ya, tapi ya kecuali ya ada maksud-maksud yang terselubung, ya juga ya memang menyalahi ucapan Ali sendiri. Ya, mereka sebenarnya ya bukan mengagungkan Ali ya, tapi sebenarnya mencampakkan Ali ya. Ya asal dipahami saja, asal dipahami saja. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, coba ayat Quran ya yang mengatakan laukanal bahru midadan di kalimatillah. Seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis ayat-ayat Allah, lanafidal bahru qabla antamfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Habis air laut ya dijadikan tinta tadi untuk menulis ayat-ayat Allah, sementara ayat-ayat Allah tidak pernah habis. Di ayat lain ditegaskan lagi oleh Allah, datangkan 7 samudra seperti yang ada, tetap tidak akan pernah habis-habisnya ayat Allah. Masya Allah, selesai dengan Ali Allah. Pada ayat-ayat kauniyah justru sekian banyak nanti rahasia-rahasia yang memang ya kita upayakan untuk kita mengerti, untuk kita pahami. Ya begitu pada ayat-ayat kauniyah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Quraniyah, pastikan bahwa dia saling menopang, pastikan bahwa dia memang sejalan. Nah, sehingga sebenarnya orang yang mengenal ayat-ayat kauniyah akan mampu menambah, meningkatkan nanti pengenalannya kepada Allah, keimanannya, dengan sendirinya juga akan meningkatkan ketundukannya, sebagaimana halnya juga ayat-ayat Quran. Ada pertanyaan. Kenapa orang-orang Barat yang notabene non Muslim tidak iman? Bukankah mereka orang-orang yang sangat-sangat memiliki kepakaran dalam hal ya meneliti, mengobservasi, ya mencari tahu apa-apa yang ada di alam semesta ini? Tapi kenapa mereka tidak iman? Bisa jadi ini memang ya jadi pertanyaan banyak orang. Jawaban singkatnya karena mereka memang tidak mencari Tuhan. Karena tujuan mereka ya memang bukan untuk mencari Allah, bukan. Orang yang memang tidak ingin mencari sesuatu yang memang dia ingin cari, ya pasti dia tidak akan menemukan sesuatu yang memang tidak pernah dia ingin cari. Ya. Bisa jadi ada di hadapan dia, tapi dia tidak mencari itu. Lah orang yang memang mau mencari Allah, mau menemukan Allah, ya, jangan salah nanti kita sudah diikat oleh dalil, oleh kebenaran, oleh bukti. Apa kata Rasulullah? Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Cari senantiasa, pikirkan senantiasa. Apa-apa yang Allah ciptakan, jangan pernah memikirkan zat Allah yang pengertiannya adalah begitu memikirkan Tuhan, analoginya adalah ke materi.
pasti keliru. Mematerikan Tuhan, mempersonifikasikan Tuhan, itu sudah langkah yang keliru, langkah yang salah. Biar orang menembus 7 lapis langit sekalipun, ya mencari Tuhan yang dimaksud adalah sebagai wujud materi, yaitu gendeng sebelum gendeng kan. Ya apa bedanya kalau begitu dengan tiang masjid? Apa bedanya dengan kubah? Apa bedanya dengan pohon kayu dimaterikan? Nah, enggak bisa. Justru begitu orang memahami yang tercipta yang luar biasa, akan mengantarkan orang, kalau yang tercipta saja luar biasa, bagaimana dengan yang luar biasa canggihnya ya. Lewat sini ke atas tersebar suaranya kemana-mana. Siapa yang bisa yang bikin yang seperti ini? Baru yang begini ini ya. Di awal-awalnya orang melihat ini sudah temuan yang luar biasa kan. Lah orang begitu melihat temuan yang luar biasa akan mencari tahu, wah ini yang menemukan ini siapa orangnya ya. Ini pasti bukan sembarang orang. Bagaimana kemudian kalau seluruh semesta ini memang luar biasa? Maka pasti ada sang pencipta yang memang luar biasa, yang berbeda dengan fakta penciptaan yang ada. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, ada 5 menit lagi. Ada kebenaran indrawi, ada kebenaran logik, ada kebenaran informatif. Dari mana dapat istilah itu? Iya, alhamdulillah Allah menganugerahkan kepada kita akal. Nanti bahasan akal kita akan panjang lebar insya Allah. Manusia terbelah. Begitu nyebut akal, ini nih orang-orang yang mengedepankan akal. Sepihak. Akhirnya dia justru tidak ada ketertarikan. Yang sepihak, dia hanya melihat dalil Qur'ani plus Nabawi, ansih, akal. Tidak begitu. Ada ranah akal, nanti ada ranah dalil-dalil syar'i. Makanya tadi kita sebutkan kebenaran itu, keyakinan terkait kebenaran itu ada 3. Yang pertama kebenaran indrawi. Ada masjid di Jalan Albina. Kata siapa? Oh ya saya sudah masuk ke Jalan Albina kok ada masjid. Kalau kita masuk dari depan Jalan Pembangunan atau Durian 3, nanti sebelah kanan ada masjid tidak jauh dari poros Durian 3, paling-paling berkisar 200-an meter sampai 300 meter. Secara indrawi ya memang kita bisa melihat, bisa membuktikan. Ini namanya kebenaran indrawi. Mau dibantah? Yang pertama. Yang kedua kebenaran logik. Ya. Makanya bahasan kita juga pernah ya. Hidayah itu ada 5. Al-wijdan at-tabi'i, al-hawas al-khamsu, al-aqal, ad-din, baru hidayatul iman. Sudah kita bahas itu. Sekarang kita tidak mengulangi itu. Ya, tapi ya sekali lagi ya justru
Keyakinan itu bersumber dari 3 hal ini. Yang pertama, keyakinan terkait dengan keyakinan indrawi. Yang kedua, keyakinan yang terkait dengan keyakinan logik. Indrawi sudah, sekarang yang logik. Ada gerak, ada angin. Keyakinan logik mengajarkan ada kekuatan yang tidak bisa diindra yang menggerakkan. Apa itu? Lah itulah kemudian nanti ada arus listriknya. Logik kan? Logik ini bisa ada bendanya, bisa tidak ada bendanya, tapi ada bekasnya. Ada babi lewat di sini. Di mana? Ya ini nih ada telapaknya nih bekasnya. Nah, akal menyimpulkan ada babi lewat. Kenapa? Bekasnya ada, jejak-jejaknya ada. Yang terakhir, yang ketiganya, ada keyakinan yang didapat, yang terbentuk dari atau oleh, terbentuk oleh, didapat dari informasi yang di dalam istilah agama disebut dengan al-khabar as-shadiq. Kita yakini bahwa kebenaran itu ada kebenaran indrawi. Kita yakini bahwa kebenaran itu ada kebenaran logik. Sekarang harus berita yang tidak bisa dibantah kebenarannya. Gimana membuktikan berita yang tidak bisa dibantah kebenarannya? Akal nggak nyampe, bisa jadi ya. Indra tidak terindra. Yang akan memutuskan, yang akan memberi vonis hanya khobar as-shadiq. Umpama kita berjalan ya melalui menanjak pendakian, begitu kita akan menurun, terpampang tulisan, jalan tidak bisa dilewati, jalan tidak bisa dilewati karena ada longsoran. Tidak bisa dilewati. Ada tulisan terpampang di depan. Orang yang berakal akan berinteraksi dengan akal sehatnya, dengan indranya, dengan fakta yang memang terlihat oleh indranya, dengan akalnya. Tapi juga dia akan berinteraksi dengan khabar as-shadiq. Dia percayai tulisan itu, ya sehingga dia mengurungkan untuk menuruni. Ya setelah pendakian tadi dia urungkan, daripada kita berisiko ya udah kita kembali saja. Tapi makhluk yang tidak berakal hanya berinteraksi dengan indra saja.
Tidak dengan akalnya, apalagi khabar ar-shadiq. Binatang terus saja jalan. Terus saja jalan. Tiba-tiba terperosok saja karena dia memang tidak berinteraksi dengan khabar as-shadiq juga dengan akal. Dia baru kalau di hadapan dia, wah, itu binatang, manusia enggak. Kembali. Ini contoh sederhana, kita juga berinteraksi dengan khabar as-shadiq. Nah, khabar as-shadiq itu hanya ada 3. Al-Quran, As-Sunnah, di luar Al-Quran, di luar As-Sunnah yang memang sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Siapapun yang mengatakan kalau sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, maka juga bisa dipegangi, bisa dipercaya. Itu menjadi informasi yang harus juga kita ikuti, namanya al-khabar as-shadiq. Akan kita tambah insyaallah penjelasan berikutnya. Ya, ini sudah kita menaiki anak tangga yang kedua, ya, mengenal Allah, ya, kemudian memahami kebenaran. Kebenaran ada 3, yang kesemuanya nanti bersumber dari yang maha benar, hatta yatabayyan annahul haq, dari Allah. Iya. Yang bisa diindra fakta penciptaan dari Allah. Kemudian akal juga dari Allah, al-khabar as-shadiq juga dari Allah. Iya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada nanti minggu yang akan datang. Sebelum ditutup, diberi kesempatan yang penasaran, untuk sampaikan aja penasarannya. Ya, memang hidup itu juga harus penasaran. Ya. Orang karena penasaran ada keingin tahuan. Orang karena penasaran ingin mendapatkan. Orang karena penasaran ingin menemukan. Iya. Menjelaskan ya memang kadang dengan keterbatasan kita, ya, tapi semua kita dianugerahi akal, pemikiran, insyaallah bisa memahami bahwa penciptaan untuk 2 maksud tujuan. Pertama pengenalan, yang kedua pemanfaatan. Pahami ini. Makasih Pak Admin, makasih semuanya. Mari kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.